Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan berjudul mengenakan pakaian surgawi. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menyucikan, menguduskan kami ketika kami mendengarkan firman, agar dosa kami tidak menghalangi kami untuk menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan. Bukalah telinga dan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Hidup Kristen bukanlah sekedar perbaikan moral. Rasul Paulus tidak berkata, perbaikilah dirimu, tetapi matikanlah. Ini adalah bahasa salib. Kita tidak bisa hidup bagi Kristus tanpa terlebih dahulu mati terhadap dosa. Kata mati yang dibicarakan di sini bukanlah kematian yang pasif, tetapi tindakan yang aktif, radikal, dan penuh kesadaran untuk menolak segala sesuatu yang merusak hubungan kita dengan Allah. John Piper berkata bahwa dosa adalah apapun yang kita lakukan ketika hati kita tidak puas di dalam Allah. Saat Rasul Paulus menyuruh kita mengenakan belas kasihan, kelemah lembutan, dan kasih, perintah itu bukan sekedar etika Kristen. Rasul Paulus mengajak kita untuk melakukan hal yang lebih dalam daripada sekedar mewujudkan perubahan perilaku. Ia mengajak kita untuk hidup dalam identitas yang baru sebagai manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Rasul Paulus berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Setiap orang percaya didorong untuk melepaskan identitas lama yang tidak lagi mencerminkan siapa kita di dalam Kristus. Sebagaimana kita perlu menanggalkan pakaian yang sudah usang dan tak layak pakai, kita diajak untuk menanggalkan amarah, dendam, dan keserakahan. Namun, hidup baru bukan hanya berarti menanggalkan yang lama, tetapi juga berarti mengenakan yang baru, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu seperti pakaian baru yang kita kenakan sebagai anggota kerajaan surga. Waktu semua orang melihat pakaian kasih kita, mereka juga melihat kasih Allah itu sendiri. Setelah damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita, maka kita bukan hanya akan merasakan ketenangan, tetapi kepenuhan dari seluruh hadirat dan sifat kasih Allah akan memimpin dan mengendalikan hati serta pikiran kita. Sebagai manusia baru, hidup kita seharusnya penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Kasih dan damai sejahtera akan membuat kita sanggup mengampuni, melayani, dan membawa terang bagi dunia ini. Kasih juga mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, yaitu membuat kita menjadi lebih sabar, lebih ramah, dan penuh pengertian. Sementara itu, damai sejahtera adalah hasil dari hubungan yang benar dengan Allah. Bila kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, serta membuat hati kita dipenuhi oleh rasa syukur. Apakah Anda sudah menjalani kehidupan sebagai manusia baru? Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kembali diberikan kepada kami, yang mengingatkan serta sekali lagi juga menegur kami. Mungkin selama ini kami hidup masih seringkali layaknya seperti diri kami yang lama, seperti sebelum kami diperbarui oleh Kristus. Kami masih bergumul dengan kelemahan-kelemahan kami sendiri, keberdosaan kami masing-masing. Tuhan, tentu kami tidak mau hidup seperti ini terus-menerus. Kami mau terus diperbaharui oleh Tuhan. Kami mau terus diperbaharui oleh firman, oleh Roh Kudus Tuhan yang tiada lelahnya menuntun kami ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk lebih memiliki kasih dan damai sejahtera menjadi pakaian rohani kami yang membawa terang bagi orang-orang di sekitar kami, untuk memperlihatkan kepada mereka seperti apa kasih Kristus itu. Tolonglah kami ya Tuhan, kami orang yang lemah ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.